Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sini, mari masuk. Ya Ibu. Silakan duduk. Baik Ibu. Oke, Azizah. Bagaimana kabar Azizah hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu. Cuman akhir-akhir ini itu ada banyak hal yang mengganggu pikiran saya Ibu. Oke. Oke, sebelum Azizah kesini ada kegiatan apa? Saya sebelum kesini saya kuliah dulu Ibu tadi pagi. Oke, jadi tadi pagi ada kuliah. Ya. Oke. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Azizah yang sudah mau datang ke sini, mau bercerita dengan saya. Jadi dalam layanan hari ini apa yang akan Azizah ceritakan kepada saya itu akan saya simpan dengan baik-baik karena dalam layanan hari ini ada asas kerahasiaannya. Jadi hanya kita berdua saja yang tahu. Dan juga saya berharap nantinya ketika saya menentukan pertanyaan, Azizah bisa lebih terbuka dengan saya. Bisa ya? Bisa Ibu. Oke. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu biar nantinya untuk penyelesaian masalah diridhoi oleh Allah. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, tadi Azizah katakan ada yang Azizah pikirkan akhir-akhir ini. Oke, bisa ceritakan lebih lanjut kira-kira pikiran apa yang Azizah rasakan? Jadi Bu, sekarang kan saya sudah masuk semester akhir, dimana saya harus diwajibkan untuk membuat proposal untuk syarat wisuda kan Bu. Nah, jadi mungkin karena proposal itu akhir-akhir ini saya agak sakit kepala sih Bu, kayak kepikiran terus dengan proposal saya ini, terutama kan dosen saya itu mau pensiun, jadi saya cepat-cepat melihat dia sebelum dia pensiun Ibu, seperti itu. Oke, jadi kamu mengatakan bahwa dosen pembimbing kamu sudah mau pensiun, jadi kamu ada rasa takut nanti proposal kamu bisa terhambat atau malah susah selesai. Oke, jadi ketika informasi tentang dosen kamu yang sudah mau pensiun itu membuat kamu merasa khawatir ya terhadap kelanjutan proposal kamu. Apakah seperti itu? Ya, Ibu, seperti itu. Oke, jadi ketika kamu mendengar hal itu, apa yang paling kamu takutkan dari situasi itu? Mungkin yang paling saya takutkan itu Ibu, yang pertama mungkin saya tidak bisa menyelesaikan proposal saya tepat waktu sehingga mengakibatkan saya itu menjadi terlambat lulus Ibu. Jadi saya takut itu sih Ibu, saya sangat khawatir dengan proposal saya dan takut masa depan saya begitu. Oke, kamu takut terlambat lulus nantinya ke depannya. Oke, apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi? Kamu takut tentang masa depan kamu yang akan terganggu. Oke, masa depan seperti apa yang Azizah maksud? Mungkin nantinya itu saya susah mencari kerja begitu Ibu. Saya takut di masa depan ini saya kalah saing dengan orang-orang yang mungkin mereka punya backingan yang bisa dikatakan orang dalam, sedangkan saya kan cuman manusia biasa. Jadi mungkin saya takut kan kalau dengan orang-orang seperti mereka yang seperti itu Ibu, sedangkan saya tidak punya begitu, jadi saya takut. Oke, jadi tadi ada masalah proposal dan takut nantinya memikirkan masa depan tentang orang dalam dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kamu lebih ke arah memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Iya. Oke, biasanya kapan pikiran itu paling sering muncul nih dalam keseharian Azizah? Yang paling sering muncul itu Ibu biasanya
saat saya sendiri, terutama pada malam hari menjelang tidur. Intinya itu pada malam hari, terutama kalau misalnya saya buka media sosial, kemudian ada teman-teman saya yang mereka sudah semprot, judulnya sudah ini, mereka sudah punya sudah ini. Mungkin itu sih Bu, saya jadi khawatir, kemudian saya juga takut begitu Ibu. Jadinya biasanya di malam hari. Oke, jadi lebih ke perasaan, karena perasaan itu muncul ketika kamu sendiri, kemudian pada malam hari, dan juga ketika melihat teman-teman kamu sudah seminar proposal. Iya. Oke, apa yang kamu rasakan ketika teman-teman kamu sudah selesai proposal nih? Yang kamu rasakan seperti apa? Yang saya rasakan mungkin yang pasti saya iri sih Ibu. Jadi kayak gara-gara iri itu saya jadi agak minder sih Ibu dengan mereka, karena kenapa mereka bisa sedangkan saya masih di sini terus seperti ini dan begini terus saja sih Ibu. Jadi kayak mungkin agak minder juga. Oke. Saya ingin bertanya tentang proposal Ajija, tentang kelulusan Ajija. Kalau dari segi keluarga, kira-kira ada nggak yang menekan Ajija kamu harus bisa lulus secepatnya gitu? Ada tidak? Kalau yang menekan sih sebenarnya tidak ada Ibu. Cuman mungkin dari diri saya sendiri, saya mungkin kayak saya merasa kayak orang tua saya mungkin berharap ya saya cepat lulus, saya ini, tapi sejujurnya mereka tidak menginginkan saya, cuman mungkin lebih ke diri saya sendiri. Saya cuma takut sih Ibu tidak jadi apa-apa begitu, mungkin seperti itu. Mungkin saya juga takut tidak cepat menyelesaikan proposal ini, jadi gitu. Oke, jadi walaupun kamu tidak ada tekanan dari hal keluarga, tapi kamu ada tanggung jawab tersendiri ya, karena saya harus cepat-cepat lulus karena ada yang menunggu saya nantinya ke depannya. Yeah. Oke. Yang biasanya yang kamu akan lakukan ketika kamu memikirkan tentang permasalahan proposal, tentang masalah dosen kamu yang sudah mau pensiun, tentang masalah kamu ke depannya untuk melamar pekerjaan, itu apa yang akan Ajija lakukan ketika memikirkan hal itu? Kayak rasa takut begitu Ibu atau gimana? Ya, jadi lebih ke ketika kamu memikirkan hal-hal itu, permasalahan kamu mulai dari takut proposal tidak selesai, takut ketika kedepannya mencari pekerjaan itu, kamu khawatir dengan orang dalam, kemudian takut tidak lulus. Kira-kira dengan memikirkan hal-hal itu, apa yang Ajija akan lakukan? Mungkin saya menjadi ini sih Bu, jadi kayak takut membuka proposal, kemudian juga saya jadi malas untuk revisi karena ya seperti itu Ibu. Oke, jadi Ajija malah lebih takut untuk memulai proposal ya, lebih ketakut. Oke, kira-kira kenapa Ajija takut untuk menyelesaikan proposal? Mungkin karena saya takut salah sih Bu orangnya. Saya juga orang yang takut salah, dan kalau misalnya sudah mencoba itu saya betul-betul takut salah. Karena kalau misalnya saya salah kan mungkin akan melukai diri saya sendiri. Kayak maksudnya bukan bagaimana, kayak malah menyalahkan diri sendiri begitu Ibu. Kemudian juga saya takut kalau misalnya mengajukan bimbingan kepada dosen, kemudian sudah diperiksa, saya takut nanti banyak revisi begitu Ibu. Jadi saya juga takut sih dimarahi dosen saya, mungkin lebih ke arah takut sih. Oke, jadi ada takutnya juga. Oke, seperti tadi ya, tetap takut. Oke,
saya ingin bertanya, apakah ketakutan Ajija ini bisa membuat Ajija lebih bersemangat ke depannya untuk mengajukan proposal, atau justru ini bisa menjadi penghambat untuk Ajija sendiri? Mungkin bisa menjadi penghambat sih Ibu. Jadi karena saya menghindar begitu, itu jadi hambatan yang saya bilang cukup besar untuk saya sendiri. Oke, sekarang coba kita melihat pikiran atau keyakinan yang muncul dalam Ajija kita ketika menghadapi situasi itu. Saat Ajija mendengar dosen Ajija akan pensiun, apa yang langsung muncul nih di pikiran Ajija pada saat itu? Mungkin yang saya pikirkan itu pertama mungkin bagaimana ke depannya, maksudnya kayak ini ibu saya langsung berpikir kalau misalnya dosen saya ini pensiun, mungkin proposal saya akan bermasalah, gitu sih ibu pikiran saya. Jadi kamu berpikir bahwa proposal kamu pasti akan bermasalah. Ya ibu. Jadi saya merasa semuanya itu menjadi sulit buat saya, begitu ibu. Oke, ada pikiran lain selain kamu jadi takut? Ada ibu, dimana saya berpikir kalau misalnya proposal ini tertunda atau tidak berhasil, maka saya bisa dikatakan menjadi orang yang gagal, begitu ibu. Oke, jadi kamu memiliki keyakinan bahwa ketika kamu tidak menyelesaikan proposal berarti kamu gagal. Iya ibu. Oke, seperti itu. Iya. Apakah ada lagi pikiran yang kamu pikirkan selain itu atau sudah? Ada ibu, jadi saya berpikir mungkin masa depan saya akan hancur ibu gara-gara proposal ini tidak selesai, mungkin seperti itu. Oke, ketika kamu memikirkan itu, apakah pikiran itu membuat kamu lebih tenang atau justru semakin tertekan? Semakin tertekan ibu, saya rasa karena proposal itu saya jadi semakin tertekan ibu. Oke, menurut kamu semua yang kamu pikirkan itu sudah pasti terjadi atau itu hanya pikiran-pikiran yang muncul saja? Sebenarnya menurut saya itu belum tentu terjadi sih ibu, karena sebenarnya saya sadar kalau misalnya ini hanya pikiran saya, jadi kayak mungkin menurut saya itu mungkin belum terjadi gitu. Oke, jadi dalam pikiran kamu kemungkinan buruk itu pasti akan menjadi kenyataan dalam pikiran kamu. Saya selalu berpikir seperti itu. Oke, jadi tapi kamu tetap ada sisi positifnya di mana kamu tetap memikirkan hal itu tidak akan terjadi. Iya. Oke. Sekarang kita mau melihat dampaknya dulu ketika kamu terus berpikir bahwa proposal kamu pasti bermasalah, di mana dosen kamu ketika sudah mau pensiun pasti masa depanmu akan menjadi buruk ketika proposal tidak selesai. Ya, apa yang akan terjadi kira-kira ke depannya pada kamu? Mungkin yang akan terjadi di saya, mungkin saya akan menjadi lebih cemas ibu memikirkan ini. Jadi mungkin kedepannya saya akan sering-sering cemas dengan proposal ini masa depan saya. Oke, jadi kamu akan cemas terus menerus. Oke, selain cemas ada dampaknya lagi menurut kamu? Ada ibu, dimana saya menjadi susah tidur karena saya terus overthinking memikirkan masa depan saya. Jadi gara-gara overthinking itu saya menjadi susah tidur sehingga kepala saya menjadi sakit. Oke, jadi kepala kamu sudah mulai sakit, kamu sudah susah tidur karena memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Iya. Oke, kira-kira untuk pengaruhnya terhadap keseharian kamu bagaimana?
Untuk hari-hari itu biasanya ibu, karena saya kurang tidur kan ibu, terutama sekarang itu banyak kelas pagi, sehingga di kelas itu ibu saya menjadi kayak kurang fokus, kayak mungkin terutama gara-gara tidak fokus saya mungkin kayak jadi tertinggal begitu ibu, saya kurang fokus dan kepala saya sakit juga ibu karena semalam kan tidak bisa tidur. Oke, oke, jadi kamu tidak akan fokus kalau dalam perkuliahan. Ya. Oke, ketika tadi kita sudah berbicara panjang tentang masalah proposal kamu, saya ingin bertanya kira-kira bagaimana dengan pekerjaan proposal kamu? Karena saya merasa cemas, mungkin menurut saya malah jadi tertunda sih ibu, menjadi lambat gitu pengerjaannya. Seperti itu sih ibu, jadi saya rasa mungkin malah saya semakin menunda gitu. Oke, jadi kamu malah semakin lambat untuk mengerjakan tugas itu proposal ya? Ya. Oke, apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa cemas? Saya biasanya main HP sih ibu untuk melupakan permasalahan itu, untuk melupakan kecemasan yang sedang saya alami. Biasanya saya main HP. Oke. Menurut Aziza, apakah ketika Aziza bermain HP terus lupa untuk semua masalah proposal, menurut Aziza masalah itu sudah selesai atau tidak? Tidak ibu, karena menurut saya karena saya main HP malah proposal saya atau tugas-tugas itu malah semakin tertumpuk gitu, menumpuk ibu. Oke, jadi malah makin menumpuk ya. Jadi berarti sebenarnya pikiran negatif yang muncul itu bisa mempengaruhi perasaan dan juga perilaku kamu. Oke, tadi kamu sudah bercerita tentang kamu malah semakin menumpuk tugas-tugas kamu. Oke, saya ingin bertanya tentang bagaimana perasaan percaya diri kamu tentang menyelesaikan proposal ini. Percaya diri saya ibu? Iya. Mungkin percaya diri saya semakin menurun ibu karena kecemasan yang saya alami ini, sehingga karena overthinking juga, jadi mungkin saya rasa sekarang ini kepercayaan diri saya semakin menurun gara-gara proposal dan masa depan. Oke, kita kembali lagi tentang gimana kamu memikirkan tentang dosen pembimbing kamu yang sudah mau pensiun. Jadi tadi kan kamu sudah mengatakan bahwa ketika dosen kamu sudah mau pensiun dan kamu memikirkan bahwa proposal kamu tidak akan selesai kan? Oke, menurut kamu apakah itu akan pasti benar terjadi atau tidak? Kayaknya tidak sih ibu, karena sebenarnya saya rasa saya itu sebenarnya bisa, cuman mungkin saya belum terlalu menekan diri saya gitu ibu, jadi kayak mungkin karena tidak terlalu menekan diri saya rasa kayak saya kayak suka-suka aja gitu ibu, jadi kayak makanya saya gampang cemas begitu. Oke, jadi itu hanya pikiran kamu saja. Oke, saya ingin bertanya kira-kira Aziza pernah dapat informasi tentang ada atau kamu pernah melihat ada mahasiswa lain yang tetap bisa menyelesaikan proposalnya walaupun dosen pembimbingnya itu diganti? Ada ibu. Ada ya? Ada teman saya yang sekelas dengan saya, itu dia sekarang tinggal mendaftar sempro karena sebelumnya juga dosennya diganti, jadi saya rasa dia bisa ibu. Oke, berarti yang kamu pikirkan itu belum tentu akan terjadi kan? Berarti sebenarnya itu masih bisa diatasi kan? Iya. Oke. Lalu tadi kamu juga menyampaikan tentang kamu takut terlambat lulus. Ada? Ada. Ada kan? Ada biasa aja. Oke. Lalu tadi kamu mengatakan kamu juga takut tentang masa depan kamu, takut lulus. Oke. Menurut kamu, apakah nilai seseorang itu ditentukan dengan seberapa cepat dia selesai
atau seberapa lambat dia lulus? Menurut kamu bagaimana? Mungkin kalau saya seberapa cepat sih Ibu, karena karena dia cepat kita jadi tahu kualitas dia ini benar-benar bagus, dimana dia benar-benar memperhatikan masa depannya. Karena dia perhatikan masa depannya sehingga dia kayak begitu Ibu, jadi pandangan orang ke dia juga baik gitu karena dia kan cepat gitu. Kamu bayangkannya, kali kamu tidak ada di dalam. Oke, kalau kamu memikirkan hal begitu, apakah adil menurut kamu ketika kamu langsung menyebut bahwa tadi kan kamu mengatakan bahwa dirimu gagal kan, hanya karena kamu takut terlambat. Oke, menurut kamu bagaimana? Adil tidak menurut kamu? Tidak Ibu. Oke, tidak ya. Apakah selama ini kamu tidak benar-benar berusaha? Saya ingin bertanya. Saya berusaha Ibu, saya sangat berusaha. Bahkan saya sampai begadang mengerjakan proposal saya, itu artinya saya sangat berusaha Ibu. Oke, berarti kamu masih ada niat untuk berusaha dan juga masih bertahan ya, masih mau Iya. menyelesaikan proposal kamu. Iya. Oke, kalau begitu, apa bukti bahwa kamu tidak mampu untuk menyelesaikan proposal kamu? Mungkin karena saya takut Iya. salah. Oke, jadi karena menurut kamu dengan kamu overthinking proposal kamu akan selesai lebih cepat, tidak kan? Ya, jadi kamu ketika overthinking proposal kamu tidak akan selesai. Ya, karena kamu memikirkan terus-menerus hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Iya Ibu. Jadi menurut kamu apa yang akan terjadi ketika kamu malah semakin overthinking? Karena saya overthinking Ibu, saya malah semakin malas Ibu. Karena mengerjakan tugas itu jadi saya jadi malas, overthinking, jadi susah tidur, gitu, jadi mudah cemas. Oke, berarti sebenarnya yang menjadi penghambat sekarang itu bukan hanya situasi dosen kamu saja, tetapi juga pikiran negatif yang terus kamu pikirkan yang pastinya belum akan terjadi ke depannya. Ya, betul sekali. Oke, saya ingin bertanya, kalau sahabatmu mengalami masalah seperti ini, seperti yang kamu alami, apakah kamu akan langsung mengatakan dia gagal? Tidak sih Ibu, karena mungkin saya tahu kan dia berusaha, dia sudah mengerjakan sebisa dia, jadi saya tidak bisa asal mengatakan bahwa dia ini gagal gitu, Ibu. Oke, lalu kenapa kamu begitu keras terhadap diri kamu, sedangkan kamu memikirkan teman kamu yang berarti dia tidak gagal? Karena Ibu mungkin saya tipe orang yang benar-benar takut salah Ibu. Saya takut gitu Ibu, saya tidak bisa, saya rasa masa depan saya akan tidak berhasil, maksudnya saya mungkin akan menjadi orang yang gagal Ibu. Oke, jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya takut itu terhadap masa depan itu sebenarnya sangat wajar, tetapi bukan berarti kamu itu menjadi satu hambatan yang menentukan seluruh hidup kamu. Ya. Semua orang pasti pernah mengalami hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses kehidupannya. Iya, betul sekali. Oke, sekarang coba pikirkan apa yang biasanya masih bisa kamu kontrol dalam diri kamu. Mungkin yang bisa saya kontrol dalam diri saya, yang pertama Ibu mungkin saya bisa mengontrol perasaan takut saya, dimana saya bisa mencoba gitu Ibu, saya jadi kayak harus lebih berusaha mengontrol rasa takut saya, kemudian
saya juga harus mengontrol diri saya untuk tidak mudah takut, tidak mudah iri dengan orang-orang. Saya juga harus bisa mencoba mempush diri saya supaya bisa lebih lagi, bisa supaya sama dengan orang-orang yang sedang mencoba. Oke, nah berarti kamu sudah mau bisa berusaha, dimana itu hal-hal yang bisa kamu lakukan daripada kamu harus tenggelam dalam ketakutan yang belum tentu akan terjadi ke depannya. Oke, sekarang kita coba berpikir cara baru untuk berpikir yang lebih realistis dan positif. Dimana kalau sebelumnya kamu berpikir bahwa masa depan saya akan hancur ketika proposal saya tidak selesai. Kira-kira pikiran baru apa yang bisa kamu ubah itu agar bisa menjadi hal-hal yang positif? Yang bisa saya ubah itu Ibu, yang pertama saya harus bisa membuat diri saya untuk tidak takut-takut gitu untuk mencoba sesuatu yang baru. Saya harus berani, karena jika saya takut itu mungkin saya bisa kehilangan hal-hal yang mungkin kedepannya bisa menjadi suatu hal yang sangat bagus harusnya untuk saya, tapi karena takut jadi malah terhalang gitu Ibu. Jadi itu sih, jadi saya harus bisa mencoba hal baru tanpa takut salah. Oke, bagus sekali. Oke, ketika kamu memikirkan hal-hal yang positif, bagaimana perasaan kamu ketika mengatakan hal itu? Yang saya rasakan Ibu, jadi saya merasa cukup tenang Ibu, karena dengan saya tidak takut untuk mencoba, saya jadi ya itu Ibu, jadi tenang, jadi mungkin bisa lebih berpikir yang lebih positif lagi. Oke, tadi kamu sudah mengubah pikiran kamu menjadi hal yang positif. Ada lagi nggak yang kamu sadari ketika kamu berbicara sejauh ini? Yang saya rasakan sejauh ini Ibu, yang saya sadari dimana saya tidak harus takut untuk sesuatu yang mungkin saya bisa Ibu. Jadi saya bisa menghilangkan rasa takut saya supaya kedepannya masa depan saya itu segala hal yang saya takutkan itu tidak pasti atau tidak mungkin terjadi. Jadi mungkin saya harus lebih berpikir positif lagi Ibu. Oke, bagus sekali kesadaran kamu ketika bercerita kita sampai sejauh ini. Oke, saya ingin mengatakan bahwa proses boleh lambat, tetapi kamu jangan berhenti, karena masa depan tidak ditentukan oleh rasa takut, tetapi oleh bagaimana kamu tetap berjalan walaupun ada rasa takut itu sendiri. Jadi intinya kamu ketika memikirkan hal yang overthinking, jangan jadikan itu sebuah keharusan, itu akan menjadi ke depannya. Jadi kamu tetap diimbangi lah, kamu berpikiran overthinking tapi tetap diimbangi dengan pikiran yang positif. Iya, baik Ibu. Saya akan mencobanya. Oke. Baik, karena waktu kita sudah hampir selesai, kamu sudah banyak bercerita, kita sudah cari cara agar kamu bisa kedepannya untuk melakukan hal-hal apa, mencoba berpikir yang lebih positif lagi, mengurangi pikiran-pikiran overthinking kamu. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya ingin kamu menyimpulkan kira-kira apa yang kamu dapat dari layanan kita hari ini. Oke, Bu, jadi yang saya dapatkan itu yang pertama, saya tidak
perlu takut-takut lagi untuk mencoba sesuatu yang mungkin saya bisa, dan karena itu saya harus menjadi orang yang lebih berani lagi supaya kedepannya itu saya bisa menghilangkan seluruh pikiran-pikiran negatif saya menjadi positif, sehingga itu akan mempermudah saya di masa depan nanti. Mungkin seperti itu sih Ibu. Oke, bagus sekali. Saya senang kamu sudah mulai memahami cara berpikir kamu, sudah mau mengubah pikiran kamu. Kedepannya, ketika pikiran overthinking atau pikiran negatif itu yang muncul, coba kamu tanyakan pada dirimu apakah ini fakta atau hanya karena ketakutan saja. Kamu tanyakan, ini akan terjadi tidak? Atau ini cuma rasa takut? Tanyakan pada dirimu. Karena dengan begitu kamu bisa lebih realistis lagi untuk berpikir yang positif. Baik Ibu. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kamu sudah mau terbuka dengan saya dalam proses konseling hari ini. Jika nanti kamu masih membutuhkan orang yang ingin kamu cerita, kamu ingin bercerita lagi tentang masalah-masalah kamu bisa datang ke saya lagi. Saya siap untuk menerima kamu, saya siap untuk mendengarkan kamu. Baik Ibu, saya bersedia. Ya Ibu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, dan saya insya Allah saya bersedia untuk datang lagi kalau saya punya masalah lagi Ibu. Saya siap bercerita lagi kepada Ibu. Sama-sama. Saya berharap kamu tetap semangat untuk menyelesaikan proposal kamu, karena kalau bukan kamu yang menyelesaikan, siapa lagi yang akan menyelesaikan? Ya Ibu. Oke. Karena tadi kita membukanya dengan berdoa, maka kita menutupnya juga dengan berdoa, biar nantinya apa yang kita dapat hari ini bisa kita jalankan ke depannya. Baik Ibu. Oke, saya pimpin ya doanya. Siap. Oke, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah mau bercerita dengan saya. Terima kasih.